Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan ini Bapak akan menjelaskan prosedur umum pembelajaran terpadu. Proses umum pembelajaran terpadu ini bisa kita lihat pada modul kita, yakni pada modul 2, di mana di dalam mempelajari modul 2 ini secara umum kita dituntut memiliki kompetensi memahami prosedur secara umum bagaimana pelaksanaan pembelajaran terpadu. Kemudian secara khusus pada modul ini kita diminta untuk memiliki kompetensi yang pertama menjelaskan makna kegiatan pendahuluan dalam pembelajaran terpadu, kemudian memberikan contohnya, kemudian menjelaskan makna kegiatan inti dalam pembelajaran terpadu. Berikut contoh-contoh bentuk kegiatan inti itu sendiri. Dan yang kelima, menjelaskan makna kegiatan akhir dalam tindak lanjut dalam pembelajaran terpadu. Begitu juga dengan contoh-contohnya. Nah, itulah beberapa kompetensi khusus ya, yang dituntut di dalam mempelajari modul 2 ini tentang prosedur umum pembelajaran terpadu. Nah, terkait dengan hal tersebut kita mencoba untuk masuk pada bagian pertama ya, yakni tentang kegiatan pendahuluan. Karena di dalam modul ini ada 3 kegiatan belajar. Yang pertama terkait dengan kegiatan pendahuluan dalam pembelajaran terpadu, kemudian kegiatan inti dalam pembelajaran terpadu, dan yang terakhir kegiatan akhir dan tindak lanjut dalam pembelajaran terpadu. Untuk kegiatan pendahuluan ya, di mana makna dari kegiatan ini dalam pembelajaran terpadu diantaranya kita harus merencanakan dan melaksanakan secara sistematis ya, fleksibel, efektif, dan efisien. Karena dengan adanya kegiatan pendahuluan dalam pembelajaran yang dilaksanakan secara sistematis, fleksibel, efektif, dan efisien, ini akan turut menentukan arah kegiatan pembelajaran di saat kita memasuki kegiatan inti di dalam pembelajaran tersebut. Kemudian di dalam kegiatan pendahuluan ini juga perlu kita pahami bahwa di dalam kegiatan pendahuluan ini harus ditempuh oleh guru maupun siswa pada setiap kali pelaksanaan pembelajaran. Karena kegiatan pendahuluan ini bukan hanya menuntut pemenuhan administrasi. Karena apa? Karena penting bagi pembelajaran itu diawali dengan pendahuluan. Nah, kemudian kalau kita lihat dari segi fungsinya, ya, kegiatan pendahuluan ini di dalam pembelajaran itu berfungsi untuk menciptakan suasana awal pembelajaran yang efektif. Apabila tidak kita lakukan kegiatan pendahuluan dalam pembelajaran terpadu, tentu penciptaan suasana pembelajaran yang efektif jauh dari apa yang diharapkan. Kemudian makna dari kegiatan pendahuluan berikutnya adalah bahwa pembelajaran terpadu di dalam kegiatan pendahuluan ini ya, perlu kita sadari bahwa tidak banyak waktu yang kita miliki. Biasa dilakukan oleh guru-guru itu mulai dari 5 menit sampai 10 menit. Ada juga yang melaksanakannya sampai 15 menit dan itu jarang sekali. Nah, itulah beberapa makna dari kegiatan pendahuluan dalam pembelajaran terpadu. Setelah kita memahami makna, maka berikutnya adalah ya, bagaimana kegiatan pembelajaran terpadu, kegiatan pendahuluan pembelajaran terpadu itu kita lakukan. Di dalam konteks ini bahwa ada 3 kegiatan yang dilakukan, diantaranya adalah menciptakan kondisi awal pembelajaran, kemudian memberikan acuan, membuat kaitan atau persepsi. Nah, di mana tentang hal ini bisa kita lihat itu pada
modul kita semua, itu di halaman 2.4. Terkait poin yang pertama, menciptakan kondisi awal pembelajaran, di mana kegiatan yang dilakukan di dalam kegiatan pendahuluan ini adalah mengecek atau memeriksa kehadiran siswa, seperti kita melakukan absensi terhadap kehadiran siswa. Kemudian selain itu, dalam menciptakan kondisi awal pembelajaran ini kita berupaya untuk menumbuhkan kesiapan belajar siswa. Bagaimana siswa itu dapat siap belajar baik secara fisik maupun secara psikologis, sehingga nanti kegiatan pembelajaran itu bisa dilaksanakan. Kemudian yang ketiga, di dalam poin yang pertama ini adalah menciptakan suasana pembelajaran yang demokratis. Demokratis berarti pembelajaran ini terlepas dari tekanan, sehingga siswa merasa familiar terhadap kegiatan pelajaran yang akan dilakukan, yang ini akan mempengaruhi secara psikologis peserta didik. Kemudian yang keempat, menumbuhkan motivasi belajar siswa. Nah, tentu dengan kegiatan penciptaan kondisi awal pembelajaran ini, usaha yang harus dilakukan oleh guru itu adalah untuk menumbuhkan motivasi belajar pada diri peserta didik. Yang terakhir, kegiatan penciptaan kondisi awal pembelajaran ini dengan membangkitkan perhatian peserta didik, sehingga perhatian peserta didik itu fokus terhadap materi yang akan dipelajari. Nah, disinilah yang kita maksud di dalam menciptakan kondisi awal pembelajaran. Selanjutnya yang berkaitan dengan memberikan acuan, di mana di dalam kegiatan pendahuluan ini kita selaku guru memberitahukan kepada peserta didik apa yang menjadi tujuan yang harus diharapkan secara garis besar yang akan dipelajari pada saat pembelajaran berlangsung. Nah, tentunya di sini diharapkan peserta didik itu mengetahui apa saja yang menjadi tujuan pembelajaran dengan pembelajaran yang akan dilaksanakan. Kemudian yang kedua, ya, guru mencoba menyampaikan alternatif kegiatan yang akan ditempuh oleh siswa, sehingga nanti tujuan-tujuan yang sudah dirumuskan itu dapat tercapai. Nah, itulah dalam bentuk beberapa kegiatan pendahuluan yang berkaitan dengan memberikan acuan. Kemudian yang bagian yang ketiga di dalam kegiatan pendahuluan ini yaitu adalah membuat kaitan yang biasa kita kenal dengan istilah apersepsi. Nah, di dalam kegiatan apersepsi ini ya, apa yang dilakukan oleh guru diantaranya adalah mengajukan pertanyaan tentang bahan yang sudah dipelajari, mengingat pembelajaran materi-materi terdahulu sehingga anak-anak bisa mengingatnya kembali. Untuk apa? Ya tentu akan mengaitkan dengan pembelajaran yang akan datang. Nah, tentu di dalam kesempatan yang sama melakukan apersepsi ini, guru juga mencoba untuk menjelaskan apakah manfaat materi yang akan dipelajari ini bagi peserta didik, sehingga di situ juga akan menimbulkan motivasi ataupun membangkitkan perhatian peserta didik, sehingga peserta didik atau siswa itu dapat fokus di dalam melaksanakan pembelajaran. Dan yang terakhir di dalam bagian yang ketiga dalam persepsi ini, guru meminta siswa mengemukakan pengalaman yang berkaitan dengan materi yang akan dibahas, sehingga nanti kita bisa mengetahui sejauh mana kesiapan peserta didik itu di dalam mengikuti proses pembelajaran. Nah, pemberian pengalaman inilah kita bisa sebut dengan untuk memenuhi kemampuan prasyarat sebelum melaksanakan pembelajaran yang akan dilaksanakan. Nah, itulah beberapa kegiatan pendahuluan berdasarkan modul kita di dalam modul 2 tersebut. Nah, akan tetapi di dalam kesempatan ini Bapak tidak hanya bercerita apa yang sudah ditulis di dalam
modul kita. Akan tetapi Bapak juga mencoba untuk membandingkannya dengan sebuah aturan, yaitu Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang standar proses pendidikan dasar dan menengah. Karena di dalam standar proses ini juga diatur bagaimana kegiatan pendahuluan pembelajaran itu dilaksanakan. Apa saja di antaranya? Perlu kita ketahui bersama, ada 5 kegiatan yang dilakukan di dalam kegiatan pendahuluan. Nah, di dalam kegiatan pendahuluan ini diantaranya pertama, guru menyiapkan peserta didik secara psikis maupun fisik untuk mengikuti proses pembelajaran. Dan yang ini tentunya ada kaitannya penciptaan kondisi awal pembelajaran tadi. Kemudian yang kedua, memberikan motivasi belajar kepada peserta didik secara kontekstual, sesuai manfaat dan aplikasi materi ajar dalam kehidupan sehari-hari, dengan memberikan contoh atau perbandingan baik itu pada tingkat lokal, nasional maupun internasional. Nah, tentunya kegiatan ini sudah tergambar dari penciptaan awal kegiatan pembelajaran, yaitu menumbuhkan motivasi belajar siswa. Begitu juga dengan menunjukkan manfaat materi yang akan dipelajari. Nah, itu yang terkait dengan poin yang nomor 2, berdasarkan standar proses pendidikan dasar menengah di dalam kegiatan pendahuluan. Kemudian yang ketiga, yaitu mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang mengaitkan pengetahuan sebelumnya dengan materi yang akan dipelajari. Nah, terkait dengan bagian C ini atau ketiga ini sama seperti yang ditunjukkan di dalam modul kita, yaitu bagian yang ketiga, membuat kaitan atau persepsi. Nah, kemudian setelah itu yang keempat, menjelaskan tujuan pembelajaran atau kompetensi dasar yang akan dicapai. Nah, tentu ini berhubungan dengan memberikan acuan, yaitu memberi tujuan yang diharapkan atau garis besar materi yang akan dipelajari. Kemudian yang terakhir, yaitu menyampaikan cakupan materi dan penjelasan uraian kegiatan sesuai dengan silabus. Apa saja kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan. Nah, ini juga berkaitan dengan memberikan acuan, menyampaikan alternatif kegiatan yang akan ditempuh oleh peserta didik. Nah, jadi itulah beberapa bentuk kegiatan pendahuluan yang ada di dalam modul kita, yaitu modul pembelajaran terpadu di SD, dengan kita bandingkan kegiatan pendahuluan pembelajaran yang ada di dalam Permendikbud tentang standar proses. Nah, setelah kita memahami tentang bentuk kegiatan pendahuluan, tentu kita akan masuk di dalam kita coba melihat kegiatan ini secara lebih detail tentang yang terdapat di dalam standar proses pendidikan dasar dan menengah. Di antaranya adalah tentu mempersiapkan peserta didik sehingga peserta didik itu memiliki kemampuan untuk bersiap mengikuti proses pembelajaran, kemudian mengetahui tujuannya dengan baik, kemudian tahu apa yang akan dipelajari. Nah, hal tersebut bisa kita akses di websitenya kemendikbud.go.id ya, yaitu di jedih.kemendikbud.go.id. Di situ bisa kita temukan tentang Permendikbud nomor 22 tahun 2016 tentang standar proses dan pendidikan dasar dan menengah pada halaman 11. Kemudian kita masuk kembali setelah kegiatan pendahuluan, maka masuk kepada kegiatan inti dalam pembelajaran terpadu. Nah, terkait dengan materi yang ini bisa kita temukan di dalam modul kita, yaitu pada halaman 2.19 ya. Pertama, apa makna dari kegiatan inti dalam pembelajaran ini? Yang bisa kita temukan di sini adalah bahwa kegiatan inti itu merupakan proses pembentukan pengalaman belajar siswa.
atau disebut dengan learning experience. Kemudian yang kedua, kegiatan inti ini dalam rangka menumbuhkan pengalaman siswa secara terpadu. Di mana karena ini pembelajaran terpadu, tentunya di dalam kurikulum 2013 itu terkait dengan mata pelajaran tematik. Nah, tentu kita sadari, kita ingat kembali bahwa penumbuhan pengalaman siswa secara terpadu itu pemaduan antar kompetensi yang ada di berbagai mata pelajaran. Apakah itu terkait dengan kemampuan di dalam matematik, ya, baik itu kemampuan di dalam sosial, budaya, etika, dan lain sebagainya. Nah, itulah yang bisa kita lihat di dalam kegiatan inti di dalam penumbuhan pengalaman siswa secara terpadu. Kemudian yang ketiga, maknanya adalah kegiatan inti mengupayakan agar siswa dapat mengoptimalkan kegiatan belajarnya. Karena di dalam pembelajaran terpadu ini tentu kegiatan untuk siswa lebih banyak melaksanakan proses pembelajaran itu menjadi tujuan utama. Kemudian yang keempat, siswa memiliki kemampuan sesuai dengan tujuan pembelajaran. Nah, karena melalui kegiatan inti inilah kita akan mencoba untuk meningkatkan kemampuan peserta didik itu sesuai dengan kompetensi yang diharapkan. Tentu di dalam penjabarannya kita bisa lihat dari segi tujuan pembelajaran itu sendiri. Kemudian yang kelima, kegiatan inti ini memiliki makna siswa memiliki sikap positif terhadap bahan pelajaran yang akan kita gunakan. Karena sikap positif terhadap bahan pelajaran itu tentu ini akan berhubungan dengan kompetensi yang ingin dicapai. Kemudian meningkatkan keaktifan siswa, memberikan kesempatan kepada siswa untuk berbuat langsung, dan yang terakhir memenuhi kebutuhan siswa. Nah, inilah makna-makna yang bisa kita petik di dalam kegiatan inti dalam pembelajaran terpadu. Yang hal ini bisa kita lihat di modul kita pada halaman 2.19 sampai 2.20. Nah, terkait dengan kegiatan inti ini perlu disampaikan bahwa ada beberapa bentuk kegiatan yang dilakukan. Yang pertama, yakni penyajian bahan pembelajaran harus dilakukan secara terpadu melalui menghubungkan konsep dari mata pelajaran satu dengan konsep dari mata pelajaran lainnya. Itu yang harus dilakukan di dalam kegiatan inti pembelajaran. Kemudian yang kedua, guru harus berupaya menyajikan bahan pembelajaran terpadu dengan menggunakan strategi, menggunakan media pembelajaran yang bervariasi, sehingga nanti keberagaman dari strategi maupun media pembelajaran yang digunakan itu mampu mendorong siswa untuk aktif terlibat dalam upaya penemuan pengetahuan yang baru sesuai dengan materi yang dipelajari. Nah, terkait dengan strategi pembelajaran, tentunya di sini kita bisa melihat apa yang menjadi faktor yang perlu dipertimbangkan di dalam menggunakan strategi itu. Nah, terkait dengan pertimbangan di dalam penggunaan strategi itu bisa kita tinjau baik dari segi tujuan, materi, siswa, guru maupun fasilitas ruang dan waktu. Nah, yang tujuan seperti apa? Perlu kita sadari bahwa di dalam kita menggunakan strategi di dalam sebuah pembelajaran, terutama pembelajaran terpadu yang kita pelajari ini, bahwa tujuan pembelajaran yang harus dicapai peserta didik itu terbagi menjadi 3. Yang pertama ada tujuan dalam bentuk kemampuan dari segi sikap, pengetahuan maupun keterampilan. Nah, tentu dengan tujuan yang berbeda antara sikap maupun pengetahuan ataupun keterampilan itu turut menjadi pertimbangan kita strategi pembelajarannya mana yang paling cocok atau paling sesuai.
Kemudian selain kita menimbang penggunaan strategi itu pada segi tujuan yang ingin dicapai, penggunaan strategi pembelajaran itu juga harus dipertimbangkan melihat materi. Bagaimana tingkat kesulitan materi yang akan dipelajari oleh peserta didik di dalam pembelajaran. Tentunya tingkat kesulitan ini turut menentukan strategi pembelajaran yang mana yang paling efektif, paling efisien dilakukan. Maka itulah yang dikatakan bahwa tingkat kesulitan materi yang dipelajari itu mempengaruhi penggunaan strategi pembelajaran yang akan kita terapkan. Kemudian yang ketiga, faktor yang perlu dipertimbangkan di dalam penggunaan strategi itu adalah karakter dan jumlah siswa. Tentu karakteristik siswa yang suka membaca, bisa suka melihat atau menonton visualisasi, atau mungkin dari segi jumlahnya sedikit, jumlahnya banyak, tentu ini akan menjadi pertimbangan bagi seorang guru strategi pembelajaran yang mana yang paling tepat untuk digunakan. Nah, tentu terkait dengan strategi ini ya tentu ada pembahasan secara khusus di dalam mata kuliah strategi pembelajaran. Kemudian yang perlu dipertimbangkan yang keempat di dalam penggunaan strategi itu adalah kemampuan guru itu sendiri. Karena apa? Tentu banyak strategi pembelajaran yang kita ketahui, tapi tidak semua strategi pembelajaran itu mampu kita laksanakan. Nah, tentu kemampuan seorang guru di dalam menggunakan sebuah strategi itu juga ikut menjadi faktor yang perlu dipertimbangkan. Karena ketidakmampuan seorang guru di dalam menggunakan sebuah strategi tentu tidak menjadi sebuah pilihan. Dan yang terakhir, terkait dengan penggunaan strategi ini yang perlu dipertimbangkan adalah fasilitas ruang dan waktu. Nah, tentu fasilitas ini turut menyukseskan proses pembelajaran itu sendiri. Dengan fasilitas yang memadai, yang kurang memadai, tentu ini akan turut menjadi pertimbangan kita menentukan strategi. Begitu juga ruang, ya. Ruangnya itu kesempatan yang kita miliki di dalam melaksanakan proses pembelajaran itu. Nah, ini tentu juga berkaitan dengan waktu. Nah, ketersediaan itu semua tentu kita nanti apakah akan menggunakan pembelajaran secara individu ataupun kelompok atau dalam bentuk apa saja. Sehingga strategi pembelajaran yang akan kita gunakan itu lebih tepat. Nah, itu beberapa pertimbangan yang perlu disampaikan terkait dengan penggunaan strategi pembelajaran. Selain pertimbangan di dalam penggunaan strategi, perlu juga di dalam kegiatan inti ini terkait nilai-nilai yang dapat dipetik di dalam menggunakan media. Nah, kalau kita lihat di dalam modul kita, ada beberapa nilai yang bisa dipetik di dalam menggunakan media, yang di dalam penggunaan media ini kita gunakan di dalam kegiatan inti pembelajaran. Yang pertama ada mengkonkretkan konsep yang abstrak. Nah, karena ada beberapa hal yang tidak mungkin dilihat oleh mata, nah melalui media ini tentu bisa dilakukan. Sebagai contoh di sini Bapak paparkan ini terkait dengan sistem peredaran darah. Nah, sistem peredaran darah ini tentu kita tidak bisa melihatnya secara langsung. Tentu harus menggunakan media. Nah, penggunaan media untuk melihat sistem peredaran darah ini sebagai salah satu contoh bagaimana kita bisa melihat sesuatu yang abstrak itu secara konkret. Nah, itu sebagai contohnya. Kemudian yang kedua, dengan adanya kita menggunakan media di dalam pembelajaran inti ini, tentunya kita bisa menghadirkan objek yang berbahaya atau sukar untuk didapat. Contohnya seperti apa misalnya? Kita ingin memberikan contoh kepada siswa bagaimana binatang buas, ya, ada singa, ada harimau, ada
segala macam ya, binatang-binatang buas. Nah, tentu binatang buas itu tidak mungkin kita hadirkan secara langsung ke dalam kelas karena ini adalah objek-objek yang berbahaya. Nah, tentunya dengan menggunakan media pembelajaran tentu ini dapat kita lakukan. Nah, disitulah nilai yang bisa kita petik di dalam menggunakan media dalam pelaksanaan kegiatan inti pembelajaran. Berikutnya yang ketiga, di dalam penggunaan media itu nilai yang bisa kita petik itu adalah menampilkan objek yang terlalu besar atau objek yang terlalu kecil. Contoh seperti apa? Nah, untuk objek yang terlalu besar misalnya bisa tentang kapal, kereta api, mobil besar ya, pesawat. Bisa juga dalam bentuk misalnya ada gunung ya, atau suatu tempat yang besar seperti di dalam pelajaran agama, Ka'bah dan lain sebagainya. Nah, tentu ya objek-objek yang besar itu tidak mungkin kita hadirkan di dalam kelas. Nah, tentu kita membutuhkan media untuk melakukan visualisasinya. Nah, itu terkait dengan objek besar. Begitu juga dengan objek yang kecil, seperti virus yang sekarang lagi mewabah itu adalah COVID-19. Begitu juga seperti kuman, serangga. Nah, itu kan terlalu kecil untuk dihadirkan ke kelas dan tidak memungkinkan. Nah, tentu di sini kita membutuhkan media yang bisa digunakan sehingga nanti apa yang menjadi tujuan pembelajaran itu bisa tercapai dan siswa memenuhi kompetensi yang telah ditentukan. Nah, itu nilai yang ketiga yang bisa dipetik di dalam menggunakan media. Kemudian yang terakhir di dalam menggunakan media ini tentunya nilai yang bisa kita petik adalah untuk memperlihatkan gerakan, baik itu gerakan-gerakan cepat maupun gerakan yang lambat. Nah, terkait kegiatan cepat, misalnya apa yang kita pikirkan dengan kegiatan cepat itu, salah satu yang paling cepat itu adalah pesawat ya. Nah, mungkin bisa dilihat pada video yang ditampilkan ini. Karena pesawat itu terlalu cepat. Iya. Pesawat tempur. Nah, itu contoh-contoh singkat ya. Ada gerakan cepat. Tanpa kita menggunakan media tentu kita akan kesulitan untuk melihatnya. Maka dari itu melalui penggunaan media itu memungkinkan kita melihat sesuatu yang cepat itu dengan baik. Nah, tentu bisa kita perlambat gerakannya. Nah, kemudian contoh berikutnya seperti objek yang terlalu lambat seperti keong ya, yang sama-sama kita ketahui bahwa perjalanannya itu cukup lambat. Nah, tentunya dengan kita menggunakan media kita akan bisa melakukan gerakan itu lebih cepat dari yang sebenarnya. Nah, itulah yang dikatakan untuk memperlihatkan gambaran gerakan lambat itu menjadi cepat sehingga kita dapat menggunakan waktu yang lebih efisien. Nah, itulah beberapa nilai yang dapat dipetik di dalam menggunakan media pembelajaran di saat kita melakukan kegiatan inti di dalam pembelajaran terpadu. Setelah itu ya perlu kita ketahui bahwa ada juga beberapa contoh di dalam pembelajaran seperti yang ada di dalam tema 1 tentang diriku dengan subtema yang keempat yaitu mensyukuri perbedaan, yaitu tentang keberagaman dalam keluarga. Nah, terkait contoh di dalam buku siswa ataupun di dalam buku guru ya, di dalam tema 1 ini ada contoh seperti keberagaman yang ada dalam kegiatan dalam keluarga. Nah, kegiatan inti apa yang perlu dilakukan oleh siswa di dalam pembelajaran ini sebagai contoh diantaranya adalah melakukan kegiatan pengamatan. Ya, siswa dia diminta untuk melakukan
kegiatan pengamatan terkait dengan persamaan dan perbedaan yang ada di dalam sebuah keluarga. Misalnya yang diamati itu ayah, ibu, kakak, dan adik. Nah, kalau dari segi persamaan, bagian apa yang perlu kita lihat oleh peserta didik ya? Yang pertama dari segi rambut. Atau mungkin kalau ada keluarga yang menggunakan kacamata, itu juga bisa dilihat dari segi persamaan maupun perbedaannya. Begitu juga dari kesukaan atau kebiasaan atau hobi dan lain sebagainya. Nah, siswa kelas 1 itu memungkinkan untuk menemukan kegiatan ini melalui pengamatannya. Apakah itu terkait dengan apa yang sama antara ayah dan ibu, kakak sama adik, begitu juga perbedaan-perbedaannya. Nah, itu salah satu bentuk kegiatan pembelajaran di dalam kegiatan inti yang dilakukan oleh peserta didik. Selain kegiatan pengamatan, tentu ada kegiatan yang lain. Sebagai contoh di sini tentang berkreasi. Nah, kegiatan berkreasi ini apa yang dilakukan pada subtema yang sama ya, yakni adalah membuat boneka dari kulit jagung. Nah, tentu di dalam kegiatan pembelajaran ini kita harus sampaikan bahan yang perlu dipersiapkan, yang dibutuhkan seperti kulit jagung, gunting, lem, maupun spidol. Nah, kegiatan pembelajaran seperti apa? Mulai dari membentuk kulit jagung menjadi bulat untuk pada bagian kepala. Kemudian yang kedua, menggunting kulit jagung itu menyerupai baju. Kemudian berikutnya merekatkan bagian kepala dengan baju lalu pasang pada pensil. Kemudian yang keempat, pasang rambut dari rambut jagung lalu gambar wajah memakai spidol. Nah, itu beberapa 4 kegiatan yang dilakukan membuat boneka dari jagung. Yang ini merupakan kegiatan berkreasi di dalam kegiatan inti pembelajaran. Dan yang sudah selesai bonekanya seperti ini bentuk contohnya. Nah, itu salah satu kegiatan. Ada lagi kegiatan yang lain? Tentu ada. Nah, biasa di dalam pembelajaran tematik seperti yang kita ketahui sekarang ini, pembelajarannya banyak juga yang melibatkan orang tua di rumah. Nah, apa yang dilakukan oleh orang tua terkait dengan materi keberagaman dalam keluarga, nanti orang tua akan menceritakan kepada anaknya tentang apa keistimewaan yang dimiliki oleh siswa tersebut. Nah, tentu kegiatan ini tidak hanya sebatas kegiatan mengamati, berkreasi, dan kegiatan bersama orang tua, tapi ada berbagai kegiatan lagi yang dapat dilakukan. Nah, itulah beberapa bentuk kegiatan inti pembelajaran di dalam pembelajaran inti. Nah, terkait dengan kegiatan pembelajaran inti ini, tentunya kita juga perlu melihat bagaimana aturan yang terdapat di dalam standar proses, yaitu pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016. Nah, terkait dengan kegiatan inti yang ada dalam peraturan ini tentu berhubungan dengan menggunakan baik itu model pembelajaran, metode pembelajarannya, media pembelajaran, dan sumber belajar yang sesuai dengan karakter peserta didik dan mata pelajaran yang dipelajari. Nah, selain menggunakan beberapa model metode media maupun sumber belajar, tentu di dalam kegiatan inti ini juga terkait dengan pemilihan pendekatan. Karena ada beberapa pendekatan yang ditawarkan, tentu ini sesuai dengan potensi yang ingin dicapai. Nah, diantaranya ada pendekatan tematik, ada tematik terpadu, ada juga pendekatan dalam bentuk saintifik, ya. Kemudian ada lagi kegiatan inquiry dan penyingkapan atau disebut yang discovery, dan ada lagi pembelajaran yang menghasilkan karya berbasis pemecahan masalah atau disebut yang project based learning. Nah, ini tentu beberapa pendekatan ini harus disesuaikan dengan karakteristik kompetensinya seperti apa dan jenjang pendidikannya. Nah, ini bisa diakses melalui
alamat file dalam bentuk PDF pada halaman 11 sampai halaman 12. Nah, setelah kita membahas tentang kegiatan inti, maka kita pada bagian terakhir ini untuk modul 2 itu kegiatan akhir dan tindak lanjut dalam pembelajaran terpadu. Nah, makna apa yang bisa kita peroleh dari kegiatan akhir dan tindak lanjut dalam pembelajaran terpadu ini? Yang pertama adalah memantapkan pemahaman siswa itu terhadap materi pembelajaran yang telah dilakukan. Kemudian untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan siswa itu di dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran. Kemudian memberikan gambaran umum yang utuh tentang pokok materi, dan yang terakhir mengetahui ketercapaian tujuan pembelajaran. Nah, itu beberapa makna yang dapat kita petik di dalam pelaksanaan kegiatan akhir dan tindak lanjut dalam pembelajaran terpadu. Ini sebagai contoh gambarannya. Ini kegiatan-kegiatan akhir di dalam pembelajaran. Nah, berikutnya perlu kita ketahui bahwa bentuk kegiatan akhir dan tindak lanjut ini waktu yang biasa digunakan oleh guru itu sekitar 5-10 menit. Nah, tentu guru dapat melakukan kreasi sendiri ya, apa yang dilakukan di dalam kegiatan akhir ini selama 5-10 menit. Tapi ada juga guru yang melaksanakan ini lebih dari 10 menit. Nah, kan tetapi itu jarang dilakukan. Terkait dengan kegiatan akhir dalam pembelajaran ini, tentu beberapa hal yang dilakukan meninjau kembali penguasaan siswa, yaitu dengan melakukan merangkum atau menyimpulkan materi. Dan yang terakhir terkait kegiatan akhir ini adalah melaksanakan penilaian. Nah, dua kegiatan ini dilakukan di dalam melaksanakan kegiatan akhir pembelajaran. Sementara itu di dalam kegiatan tindak lanjut ya, yang dilakukan itu adalah memberikan pekerjaan rumah atau PR, kemudian membahas kembali materi yang sulit, kemudian menugaskan kepada siswa untuk membaca materi tertentu, memberikan motivasi atau bimbingan belajar, dan mungkin juga dilakukan tindak lanjut di dalam pembelajaran di dalam kegiatan akhir ini adalah mengemukakan topik pembelajaran yang akan dipelajari yang akan datang. Nah, itulah beberapa kegiatan yang dapat dilakukan di dalam pelaksanaan tindak lanjut pembelajaran. Tentunya perlu kita ketahui bahwa di dalam Peraturan Menteri Nomor 22 Tahun 2006 tentang standar proses, ada beberapa kegiatan yang harus dilakukan oleh guru, baik itu bersama peserta didik secara individual maupun dalam bentuk kelompok, yaitu melakukan refleksi untuk mengevaluasi. Apa yang dilakukan itu? Nah, tentu yang pertama, di dalam peraturan ini seluruh rangkaian aktivitas pembelajaran dan hasil-hasil yang diperoleh untuk selanjutnya secara bersama-sama menemukan manfaat langsung maupun manfaat yang tidak langsung dari hasil pembelajaran yang telah berlangsung. Nah, kemudian yang kedua, memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran itu. Yang ketiga, melakukan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk pembahasan tugas, baik secara individual maupun dalam bentuk kelompok. Dan yang terakhir, menginformasikan rencana kegiatan pembelajaran untuk pertemuan berikutnya. Nah, dari 4 kegiatan yang dilakukan berdasarkan peraturan ini tentu sudah tercover adanya di dalam, baik itu di dalam kegiatan akhir pembelajaran maupun pelaksanaan tindak lanjut pembelajaran yang ada di dalam modul kita. Nah, itulah pembahasan terkait dengan prosedur umum kegiatan pembelajaran terpadu, mulai dari kegiatan pendahuluan ataupun kegiatan awal, kemudian kegiatan inti, dan kegiatan akhir dan tindak lanjut. Demikianlah penjelasan Bapak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.